Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Selamat datang di kota tua, Tuan Muda. Pasukan besar kota itu membungkuk ke arahnya, menghasilkan pemandangan luar biasa mirip dengan kedatangan seorang raja. Siapapun akan merasa seolah-olah mereka sedang menikmati peristiwa bersejarah karena ambisi mereka untuk berkuasa meningkat. Siapakah yang tidak ingin pasukannya berlutut di hadapan mereka? Mereka akan merasa tak terkalahkan selama peristiwa ini. Para penonton pun tak percaya. Sungguh pemandangan langka melihat sejuta tentara berlutut di hadapan satu orang. Apa yang dilakukan Ancestral? Beberapa orang tidak mengerti. Tak seorang pun di utara dapat menikmati upacara penyambutan ini, bahkan para leluhur sekte penting sekalipun. Upacara akbar ini melampaui semua upacara lainnya, mungkin merupakan bentuk penghormatan tertinggi yang mungkin dilakukan. Apakah Li Qiye pantas diperlakukan seperti ini? Orang-orang menjadi iri, terutama para petualang muda. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Dicintai oleh wanita dimanapun dia pergi, surga benar-benar buta. Salah satu dari mereka mengeluh dengan marah. Yang pertama adalah gadis itu, sekarang adalah wanita suci. Yang terakhir adalah kasus yang lebih serius karena dia telah menghancurkan perjanjian pernikahannya dengan Bai Jianchan dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Semua ini terasa tidak nyata dan tidak terbayangkan. Mengapa wanita suci itu ingin memohon kesetiaannya? Dia mungkin tidak hanya itu. Yang lain berkata dengan getir. Pasti tidak lebih kuat dari Tuan Muda Bai, rekan lainnya yang misterius. Mereka menghubungkan keberhasilannya dengan keberuntungan sambil menatapnya dengan mata penuh kontroversi. Kurasa aku harus melakukan seperti yang dilakukan para golem. Li Qiye mengangkat bahu dengan santai dan menerima upacara tersebut. Si Qingjian membantu naik kereta sementara pasukan pemberontak cukup keras hingga menimbulkan kekacauan di seluruh negeri. Maka dari itu, Li Qiye dibawa ke kota oleh Sang Santo dan pasukan golem besar. Banyak penonton yang melihat kejadian ini di sepanjang jalan dan mendecakkan bibir. Salah seorang berkata, saya rasa bahkan nenek moyang golem pun tidak menikmati perlakuan seperti ini. Mereka yang ingin menangkap Li Qiye langsung menyerah karena dia sudah aman. Mereka tidak ingin mati terlalu cepat. Li Qiye tidak berkeliling kota untuk bertamasya, melainkan langsung memilih tempat menginap. Kota itu menyiapkan kamar dan akomodasi terbaik untuknya. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan apapun. Dia menyuruh semua orang pergi dan menyegel area tersebut. Lebih baik menghabiskan waktunya untuk mencari tahu latar belakang benda ini. Kelompok si Qingjian tidak tahu mengapa dia ingin mengasingkan diri terlebih dahulu. Meskipun demikian, mereka tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Mereka juga memerintahkan murid-murid terbaik mereka untuk menjaga lokasinya. Sementara itu, kota sedang sibuk membicarakan masalah ini dengan fokus pada keputusan si Qingjian. Kau sudah dengar, seorang pembudidaya Silver Caparace berhasil memenangkan hati Dragon Phoenix Maiden dan Perstone Saintes. Bagaimana caranya? Kata seorang pemuda yang cemburu. Terlepas dari pelatihannya, dia masih memiliki garis keturunan Phoenix yang luar biasa sehingga dia pasti menginginkannya. Seorang petualang yang lebih tua tahu betapa berharganya garis keturunan ini. Dia memang istimewa karena garis keturunan ini. Seorang leluhur yang tidak menyukai Li Qiye tetap mengakui, mengapa kota leluhur menyetujui perjanjian pernikahan, demi garis keturunan yang lebih baik. Dua garis keturunan yang sangat baik bersama-sama akan melahirkan keturunan yang luar biasa. Di antara garis keturunan ini, garis keturunan naga dan burung phoenix jelas tak ternilai harganya. Yah, bukankah garis keturunannya sangat tipis? Beberapa pemuda masih ingin menjatuhkan Li Qiye. Garis keturunan yang tipis masih bisa diwariskan kepada keturunannya. Jika cukup murni, peluangnya cukup tinggi. Seorang leluhur yang logis menjelaskan, namun, dilihat dari pengendalian apinya di domain tersebut, garis keturunannya tidak mungkin setipis itu. Garis keturunannya harus tebal dan murni karena ia mampu mencapai area terakhir domain api. Bagaimana mungkin garis keturunannya tidak murni sedikit pun? Garis keturunan Phoenix murni, gila. Seorang tetua agung menambahkan, itu seharusnya lebih berharga daripada bakat bawaan ganda Tuan Muda Bai.
Itu jauh lebih langka, mungkin sekali dalam 7 tahun jika kita beruntung. Jangan bandingkan orang bernama Li itu dengan tuan muda Bai yang pada akhirnya akan menjadi penguasa Dao. Seorang pendukung Bai Jianchan membalas. Kelompok ini menganggap konyol jika mereka berdua bernyanyi dalam satu kalimat. Tentu saja jika wanita suci itu membatalkan perjanjian itu. Seorang tetua klan memiliki wawasan yang luas, tidak seperti anak muda yang ditutupi oleh rasa cemburu, dia tidak menyetujuinya sejak awal, jadi tindakannya dapat dimengerti setelah mengambil alih. Ditambah lagi, apa gunanya pertempuran itu? Bukankah itu untuk garis keturunan yang lebih besar? Jadi sekarang, jika mereka dapat merekrut Li Qiye, para pendukung pertempuran sebelumnya akan sangat menyambutnya. Bukan hanya garis keturunan. Seorang tokoh besar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan lupa, Li Qiye memperoleh harta karun kekaisaran dan warisan burung Phoenix juga. Dia adalah perbendaharaan berjalan saat ini, sekaya mungkin, tidak ada sekte atau kekuatan lain di utara yang dapat menandinginya. Itu benar, rubah kau itu setuju. Salah satu dari mereka berkata, dia akan mendapatkan lebih banyak di masa depan dengan menikahi Li Qiye, ini adalah skenario yang menguntungkan semua pihak. Li Qiye membutuhkan perlindungan leluhur sementara mereka membutuhkan kekayaannya. Tampaknya leluhur akan mengambil alih wilayah utara pada generasi berikutnya, mungkin seluruh Raja Barat. Banyak tokoh besar mengangguk setuju. Apa yang dimiliki Li Qiye benar-benar akan mendorong leluhur ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka harus memilih, mereka akan memilih Li Qiye juga. Pertunangan dengan gerbang Yin yang tidak lagi diperlukan. Kenyataannya, para spekulasi ini tidak memiliki informasi sejak awal. Leluhur memang putus dengan Yin yang karena Li Qiye. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan yang tidak ada atau harta karunnya. Pilihan ancestral jauh lebih serius, yang bersifat eksistensial. Mereka perlu mengklarifikasi bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Yin Yang. Jika tidak, mereka mungkin akan terseret ke dalam lumpur. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran kota mereka atau lebih buruk lagi, kehancuran ras mereka. Itulah sebabnya beberapa leluhur bangkit dan memberikan wewenang kepada si King Jian. Apakah kau mengatakan bahwa wanita suci itu akan menikahi Li Qiye? Dia tidak pantas untuknya. Para jenius menjadi marah setelah mendengar ini. Orang-orang memiliki spekulasi dan perasaan yang berbeda mengenai masuknya Li Qiye ke ancestral. Beberapa orang juga menyebarkan gosip yang tidak masuk akal. Meskipun demikian, faktanya adalah bahwa Li Qiye adalah tamu terhormat ancestral. Terlebih lagi, sebagian besar tahu bahwa hampir mustahil untuk menangkapnya saat ini. Kota ini memiliki banyak leluhur dan ahli yang siap sedia. Beberapa orang telah membuat rencana dan metode, tetapi akhirnya menyerah. Kekuatan lain akhirnya mundur dari kota itu, meskipun dengan enggan. Lagi pula, semakin dekat mereka, semakin besar kemungkinan mereka dapat memanfaatkan situasi atau bahkan menangkapnya. Masalahnya adalah ancestral telah meningkatkan kewaspadaannya. Patroli menjadi lebih banyak, belum lagi pasukan yang dimobilisasi. Lalu alasan terpentingnya adalah para leluhur mereka yang telah bangkit. Sang Sinterklas meminta semua orang untuk pergi. Adalah bijaksana untuk meningkatkan peringatannya dengan mengingat keadaannya. Bagi mereka yang berani tidak patuh pada awalnya, mereka dengan cepat mengubah nada bicara mereka saat mereka mendongak dan melihat sang leluhur yang menjulang tinggi. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk tetap tinggal, pemberontakan leluhur mungkin akan mengakibatkan serangan telapak tangan dari leluhur ini. Itu sudah cukup untuk membuat pasukan mereka menjadi bubur daging. Itulah mengapa tidak ada yang mau mengambil risiko. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke sekte mereka dan membiarkan leluhur mereka mendekat ke ancestral. Hal yang sama juga berlaku bagi ketiga raksasa itu. Mereka tidak berani memusuhi ancestral lebih jauh mengingat keadaannya dan juga menarik pasukan mereka. Kapan gerbang Yin yang akan membuat pengumuman? Seseorang berkata pelan. Untuk memecahkan kebuntuan saat ini, semua orang tahu bahwa gerbang Yin yang harus diambil alih. Itu adalah satu-satunya sekte dengan kekuatan yang cukup untuk melawan kota leluhur. Ditambah lagi, meskipun pihak lain memiliki kekuatan militer yang cukup, mereka tidak punya alasan untuk menyatakan perang. Hal ini tidak berlaku untuk Yin Yang. Kota leluhur telah memutuskan perjanjian pernikahan dan aliansi. Oleh karena itu, Yin Yang berhak menuntut jawaban.
Mereka juga tidak bisa mengabaikan masalah ini karena hal itu memalukan dan merugikan kepentingan mereka. Mereka perlu menjadikan hal ini sebagai contoh untuk menjaga geng mereka di wilayah utara. Dentang, hari ini, nyanyian pedang yang berasal dari Firmamens menyerukan seluruh wilayah. Pilar sinar pedang mencapai biru tua dan menjadi seterang 10 matahari. Klang, klak, klak, jutaan pedang di utara bernyanyi dengan harmonis, baik yang tergantung di pinggang tuannya maupun yang tersembunyi di gudang. Semua orang bisa merasakan gelombang pedang tajam saat fenomena visual muncul di atas pedang suci yang memancarkan energi dahsyat. Seseorang hanya bisa memutuskan 6 jalan. Sangat kuat. Para ahli memperhatikan hal ini dan menggigil, tipe yang lebih pengecut merasakan kaki mereka gemetar. Siapa ini? Hanya aura pedang saja yang membuat orang berpikir seolah-olah mereka sedang dipenggal. Blaze Blade penguasa langit surgawi. Berita tentang keberadaan ini menyebar. Sementara itu, sebuah teknik pedang membelah langit diuji di atas gerbang cakrawala. Siapa dia? Anak-anak muda itu tidak tahu. Apakah dia tidak mati? Beberapa leluhur tahu tentangnya dan menarik napas dalam-dalam. Salah satu dari mereka melanjutkan, bagaimana dia masih di sana. Pedang daunnya terbakar saat itu, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup saat itu. Mereka mengira mereka salah dengar karena rumor tentang kematian sang raja. Itulah mengapa kemunculannya saat ini mengejutkan mereka. Dia tidak mati. Seseorang mendapat informasi dari Firmamens. Sekte itu sengaja merilis berita ini. Sang penguasa mencoba mencapai puncak yang lebih tinggi saat itu, yang menyebabkan terbakarnya ilmu pedangnya. Dia tidak mati karenanya, dia hanya perlu berada di sesi latihan terakhir. Dia mungkin berhasil melewatinya untuk berada di sini sekarang. Penguasanya sudah cukup menakutkan. Seberapa kuatkah dia setelah pergantian lainnya? Seorang leluhur menjadi takut. Mungkin pengguna pedang terkuat di West King. Temannya, seorang tetua agung dari sebuah klan, menjawab. Seorang junior meminta penjelasan lebih lanjut, saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Pendidikan tertua di Firmamens. Tetua agung itu menjelaskan, Blaze Blade Heavenly Sovereign adalah murid dari patriark sekte itu. Ia memiliki pemahaman pedang yang luar biasa dan terus-menerus mendapat pujian dari Firmamens Heavenly Sovereign. Ia mengalahkan rekan-rekannya di masa mudanya dengan ilmu pedangnya. Kemudian, karena statusnya, ia jarang bertarung lagi. Meskipun demikian, orang-orang masih dianggap sebagai pengguna pedang terkuat di utara saat ini. Benarkah itu? Pemuda itu terkesan. Kemunculan di momen krusial ini bukanlah suatu kebetulan. Orang-orang tak bisa menahan diri untuk tidak melirik golem raksasa itu. Namun, nenek moyang golem itu masih memejamkan mata, tidak terpengaruh oleh energi pedang yang mengamuk. Rupanya dia adalah penjaga ancestral yang diam dan hanya akan membalas terhadap penyerang yang sebenarnya. Apakah Firmamens ingin menyerang ancestral? Hubungan mereka sangat dekat dan Firmamens selalu bersikap hormat sebelumnya. Mereka bahkan mendengarkan perintah ancestral berkali-kali di masa lalu. Kultivator lain merasa sulit mempercayai hal ini. Kota itu dianggap sebagai tanah leluhur para golem dan Firmamens adalah sekte golem. Menjadi sulit untuk mengetahui apakah penguasa mendukung ancestral atau sebaliknya. Kemungkinan kedua itu masuk akal. Tidak ada yang abadi. Kepentingan pribadi mengalahkan segalanya. Tetua agung itu memasang ekspresi serius dan melanjutkan, perbendaharaan kekaisaran dan warisan burung Phoenix sepadan dengan risikonya. Hal-hal ini dapat mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih dari itu, leluhur itu tersenyum misterius dan berkata, ada masalah lain, Cakrawala mungkin ingin menggantikan leluhur juga, tidak ada yang ingin menjadi rendah diri selamanya. Kelompok itu berdoa dalam diam. Ya. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi Firmamens untuk bangkit. Reputasi dan peran ancestral tidak dapat diganggu-gugat oleh para golem dalam sejarah. Firmamens tidak memiliki kesempatan untuk mengubah ini. Mereka mungkin menghadapi risiko kritik dan cemoohan dengan upaya apapun. Hal ini tidak berlaku lagi. Leluhur memilih untuk menjadi musuh semua orang. Ditambah lagi, ia memiliki peluang bagus untuk menang karena gerbang Yin Yang. Kemunculan Blaze Blade Heavenly Sovereign menimbulkan kehebohan. Banyak yang mengira bahwa dia mengarahkan pedangnya ke kota leluhur. Akan tetapi tidak ada reaksi atau pesan apapun dari pihak terakhir. Aura yang kuat muncul berikutnya, kali ini berasal dari kuil agung di Skylight.
Energi kerajaan juga menghancurkan langit seperti energi pedang sang penguasa. Aura itu menyebar ke seluruh wilayah dengan cara yang agak tidak bersuara. Orang-orang biasa tidak menyadari hal ini pada awalnya. Jadi menjadi jelas, aura itu sudah tebal dan selalu ada, mengumumkan semua penduduk di utara. Itu tidak menakutkan atau menyeramkan, hanya mengandung rasa otoritas dan gengsi yang aneh. Perasaan ini meresap hingga ke tulang, seolah-olah seorang kaisar berdiri di hadapan mereka, seseorang yang cukup mampu meyakinkan seluruh dunia. Para petinggi menatap ke arah itu. Mereka yang tahu menggigil karena berasal dari satu kuil. Menurut rumor, kuil ini terlarang bagi kebanyakan orang. Hanya Raja Skylight dan beberapa leluhur yang diizinkan masuk. Di dalamnya terdapat banyak leluhur yang sedang tidur di alam penguasa surgawi. Inilah alasan mengapa langit menjadi ancaman besar, tidak seorang pun benar-benar tahu berapa banyak leluhur yang sedang tidur di dalamnya. Seorang leluhur di kuil itu baru saja bangun. Hal ini menjadi jelas bagi kebanyakan orang. Pastilah itu juga merupakan hal penting untuk memiliki fenomena visual seperti itu. Mayoritas masih memikirkan leluhur mana itu. Tiba-tiba, raungan naga menyerang langit dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Ledakan. Aura naga dapat menyapu pegunungan dan menaklukkan lautan. Aura itu juga berasal dari kuil. Arus sungai di wilayah itu mulai berbalik, pohon-pohon di hutan tumbang. Sangat kuat juga, para pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat berdiri karena gelombang suara naga ini. Selamat datang. Beberapa dari mereka tersapu dan terpental ke udara. Ledakan. Energi kerajaan sebelumnya telah hancur. Sinar matahari kembali ke utara. Hanya ada seekor naga biru dengan sisik yang bersinar di atasnya. Kilauan dari sisik itu terasa dingin. Itu adalah naga bercakar 5, yang mampu melakukan kehancuran tak terduga. Semua orang merasa tidak berarti dibandingkan dengan makhluk ini. Seni naga sejati Skylight. Seorang leluhur bersiap melihat pemandangan ini. Kultivator kuat lainnya bergumam kemudian, dari apa yang aku tahu, hanya ada satu orang di Skylight yang menguasai seni ini. Raja Naga Biru, seorang jagoan mengakhiri kalimatnya. Dia seharusnya disebut leluhur kuno Naga Biru atau Raja kuno sekarang. Dia telah turun takhta beberapa waktu lalu, sekarang dia adalah leluhur terkuat di sana. Kata seorang leluhur tua. Leluhur kuno yang berpengaruh lainnya kini telah muncul. Kartu itu adalah Skylight. Komentar komentator lainnya. Dia adalah raja teratas di Skylight, penguasa luar wilayah mereka. Negara itu makmur di bawah kepemimpinannya dengan lebih banyak wilayah yang diperoleh. Ia memerintah selama 3 generasi sebelum menyerahkannya kepada penerus baru. Ia kemudian menghabiskan hari-harinya di kuil agung. Meskipun demikian, setiap kali terjadi sesuatu yang penting atau yang diperdebatkan, raja saat ini akan memasuki kuil agung dan meminta petunjuknya. Jadi, meski ia sudah pensiun, ia masih mengendalikan arah Skylight. Dia belum muncul dalam waktu lama hingga akhirnya semua orang terkejut. Raja kuno adalah seorang jenius hebat yang berhasil mengembangkan seni khusus mereka, tidak kalah dengan Bai Jianchan, kata seorang pakar. Apakah seni naga itu sehebat itu? Tanya seorang junior. Sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang seni naga sejati Skylight. Termasuk para murid Skylight. Setiap leluhur pasti akan menunjukkan ekspresi serius setelah mendengar nama seninya. Salah satu dari mereka berkata, ini sangat kuat, bukan hanya seni tingkat surga biasa. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah seni terkuat yang ditinggalkan oleh penguasa Dao Langit. Menurut legenda, dia melihat seekor naga sejati dan menjadi cukup tercerahkan untuk menciptakannya. Naga sungguhan. Kelompok itu menjadi terkejut. Seni ini adalah yang terkuat dan tersulit untuk dikembangkan di Skylight. Hanya sedikit yang berhasil dilakukan setelah menjadi penguasa jalan mereka. Ada beberapa variasi dari legenda ini. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa Dao melihat seekor naga sungguhan. Namun, beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa itu hanya sisa-sisa naga. Dia mempelajari dan memahami bakat bawaan naga sejati dengan mempelajari tulang-tulangnya sebelum menciptakan karya seni. Dia meninggalkannya di Skylight, tetapi keturunannya di masa depan tidak dapat memahaminya. Persyaratan bakatnya sangat tinggi. Banyak orang yang melihat dan tidak mengerti apapun, bahkan mereka yang dicap sebagai jenius. Jadi, keberhasilan Raja kuno dalam usaha ini merupakan indikasi dari bakatnya. Itulah sebabnya leluhur sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak jauh dari Bai Jianchan.
Pedang api, penguasa surgawi dari Firmamens dan naga biru kuno dari Skylight. Ini adalah perang. Orang-orang menggigil setelah melihat naga dan pedang di langit. Mereka tidak main-main. Wanita suci telah menyebabkan banyak masalah kali ini, kata seorang pengamat. Makhluk gaib ini biasanya tidak pernah muncul kecuali ada sesuatu yang penting terjadi pada sekte mereka. Perang melawan kota leluhur bisa jadi menjadi alasannya. Rupanya perdamaian tidak mungkin terjadi antara kedua belah pihak. Tentara yang mendistribusikan Yin Yang, Skylight, dan Firmamens tidak cukup untuk menghancurkan kota itu bahkan jika mereka mengerahkan semua orang dari wilayah mereka. Untuk menang, mereka membutuhkan leluhur kuno yang kuat di sana. Kelompok biasa tidak bisa melakukan apapun. Seorang leluhur melirik golem besar itu dan berkata, jutaan dan jutaan pasukan masih belum bisa membunuh nenek moyang golem itu. Mereka membutuhkan kultivator yang setara. Misalnya, Blaze Blade Heavenly Sovereign dan Azure Dragon Ancient King. Dua leluhur besar muncul pada saat yang sama, hal yang benar-benar mengejutkan bagi wilayah utara. Sudah lama sejak peristiwa menarik terakhir. Bagaimana dengan gerbang Yin Yang? Banyak yang beralih ke sekte ketiga. Semua orang tahu bahwa Yin Yang harus mengambil alih serangan. Bukan hanya karena kekuatan dan pengaruh mereka, yang memungkinkan mereka menjaga sekutu mereka tetap jujur. Yang terpenting, mereka punya alasan terbaik untuk mengepung kota. Misalnya, jika Skylight bertanggung jawab, Firmamens mungkin tidak akan mendengarkannya sepenuhnya. Hanya gerbang Yin Yang yang memenuhi semua persyaratan. Apakah penguasa surgawi Chan Yang juga akan keluar? Seseorang melihat ke arah sekte ini. Tidak ada yang mereka bicarakan tentangnya yang merupakan rasa kehati-hatian dan rasa hormat. Leluhur kuno ini berbeda dari yang lain karena ia sebanding dengan penguasa Dao. Sudah lama sekali sejak kemunculannya sebelumnya, ini akan tercatat dalam sejarah. Komentar seorang leluhur yang lebih muda. Tidak mungkin, terakhir kali dia keluar adalah untuk melatih seorang penguasa jalan. Dia berhenti muncul setelah kembali dari zona terlarang. Ucap rekan pelan, sangat sedikit leluhur kuno di utara yang dapat dibandingkan dengan Chan Yang. Ia bahkan melatih salah satu penguasa Dao mereka, penguasa Dao Zen kuno. Ini menunjukkan kemampuan dan statusnya. Tunggu, dia pergi ke daerah terlarang. Seorang petualang muda belum pernah mendengar tentang masalah ini. Ya, menurut rumor, dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat setelah pergi ke sana. Perjalanannya menimbulkan kehebohan saat itu. Seorang tetua agung berkata dengan ekspresi serius. Itu sungguh luar biasa. Seorang jenius muda yang tak tahu takut menjadi terguncang. Itulah mengapa orang-orang di utara sangat menghormatinya. Tetua itu menambahkan, oleh karena itu, anak-anak muda dalam rombongan tak lagi banyak bicara dan memasang mimik berwibawa. Sebelumnya, mereka tahu bahwa dia kuat tetapi tidak memiliki pengukur penuh. Ini tidak lagi menjadi masalah setelah mengetahui tentang perjalanannya ke zona terlarang. Bas, saat orang-orang membicarakan masalah ini, suara pelan mulai menyebar ke telinga mereka. Mereka merasakan riak spasial seolah-olah makhluk agung telah mengepakkan sayapnya. Ini cukup untuk menciptakan fluktuasi yang meluas. Tiap-tiap dengungan seakan membelah dunia, mirip dengan sinar purba yang menyinari dunia selama tahap kekacauannya. Lihat, gerbang Yin yang akhirnya tiba. Seorang pengamat yang jeli dapat melihat dari jauh. Yin yang kini dikelilingi oleh kekacauan energi dengan sentuhan Yin Yang. Sinar muncul dari hamparan ini dan menciptakan dunia purba, awal baru bagi semua. Gemuruh, tanah bergetar hebat, sesuatu di bawah tanah tampak berputar, siap untuk kembali ke permukaan. Kekacauan Yin yang pengumuman sekte itu mulai bergolak. Ada sesuatu yang ingin aku keluarkan dari dalam diriku. Namun, tidak seorang pun dapat melihat melalui kekacauan itu untuk melihat pemandangan di dalamnya. Ledakan terus-menerus terdengar dengan sinar yang bermekaran. Ini akan membuat orang berpikir tentang tuan yang tak terkalahkan yang keluar dari peti mati hibernasi mereka. Aura yang kuat masih berhasil menembus lapisan Yin Yang dan mulai merusak area yang tersembunyi. Orang-orang merasa ngeri dengan kemampuan destruktif mereka. Bagaimana yang muncul dari sana? Para ahli di utara tahu bahwa pembudidaya sedang bangkit. Yang pasti mereka sangat mengesankan. Mereka baru saja keluar dari hibernasi. Sebagian besar terguncang oleh aura tersebut. Bagi garis keturunan yang kuat seperti Yin Yang, leluhur biasa tidak memenuhi syarat untuk berhibernasi.
Yang lebih lemah akan mengikuti proses penuaan normal. Hanya yang teratas yang membersihkan dengan cara ini. Beberapa aura dapat dirasakan, tanda dari banyak leluhur yang keluar. Meski mereka tidak mempublikasikannya seperti Blaze Blade Heavenly Sovereign dan Azure Dragon Ancient King, ini tetap menunjukkan tekad mereka. Saat banyak orang tersingkirkan dengan keterkejutan dan tebak-tebakan, sekelompok pria bergegas keluar dari gerbang Yin yang dengan kecepatan luar biasa. Mereka bepergian tanpa gembar-gembor dan tidak menunjukkan kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di Ancestral City. Mereka tidak masuk dan memilih menunggu di luar untuk menghindari konfrontasi. Mungkin ini adalah upaya untuk berdamai. Bai Jianchan ada di sana. Orang-orang mengetahuinya dan menerima berita terbaru lainnya. Bai Jianchan ingin bertemu dengan leluhur. Siapa yang tahu dari mana informasi ini berasal? Gerbang Yin yang sendiri mungkin telah menyebar. Pada hari itu, surat permintaan Bai Jianchan dibawa ke Ancestral. Ini menunjukkan kesopanan dan kepatutan. Langkah damai sebelum menggunakan kekerasan. Seorang leluhur dari pihak netral memahami maksud mereka. Akan menyenangkan jika Tuan Muda Bai ada di sana. Para pemuda tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan mulai berdiskusi. Kita akan dapat melihat penampilannya yang luar biasa, ini mungkin panen terbesar. Perjalanan kita tidak sia-sia. Gadis-gadis menjadi gila setelah mendengar ini. Saya puas hanya dengan melihatnya, atau mungkin saya bisa berbicara dengannya sebentar. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam hidup. Seorang gadis menjadi konyol, benar-benar gila-gilaan. Dia adalah naga di antara manusia, aku cukup beruntung bertemu dengannya sekali dan tidak bisa melupakan wajah tampannya. Seorang gadis yang pernah bertemu dengannya sebelumnya mengungkapkan. Aku tak minta banyak, cukup satu malam penuh gairah bersamanya. Ada yang mulai berfantasi. Teman-teman lelaki mereka merasa kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pemuda yang paling berbakat pun tampak pucat jika dibandingkan. Mereka tidak bisa berdiri tegak di hadapannya. Bai Jianchan sungguh luar biasa dan dapat dianggap sebagai jenius nomor satu di utara. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Bai Jianchan setiap kali disebutkan. Bahkan orang jenius yang paling sombong pun mengakui kelemahannya. Dia adalah penguasa muda gerbang Yin Yang, tetapi beberapa orang percaya bahwa dia telah mengambil alih beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, mengurus administrasi bukanlah keahliannya karena ia hanya fokus pada pemahaman Tao. Walaupun begitu, dia tidak berbeda dengan guru sekte mereka. Semua murid mendengarkannya, dia juga membuat keputusan tentang hal-hal penting. Satu-satunya yang kurang adalah gelar resminya. Tidak hanya berbakat, tetapi kultivasinya juga dianggap terbaik di antara generasi muda. Dia baru-baru ini menjelajahi dunia dan berkompetisi dengan pesaing lainnya. Awalnya, banyak jenius yang menganggapnya terlalu sombong. Mereka datang untuk menantangnya dan akhirnya yakin dengan kemampuannya setelah kalah. Kekalahan adalah sesuatu yang asing baginya. Bahkan, beberapa leluhur pernah bersaing dengannya dalam hal Dao. Mereka juga sangat menghargai pemahaman dan bakatnya. Tidak diragukan lagi bahwa Tuan Muda Bai akan menjadi penguasa jalan di masa depan mengingat bakatnya. Orang-orang sering mendengar hal ini tentang Bai Jianchan, terutama dari mereka yang pernah kalah darinya. Dia memiliki dua bakat bawaan, takdir sejati dan fisik Dao. Semua orang di utara tahu ini. Terlebih lagi, beredar kabar bahwa bakatnya memungkinkan dia bertemu dengan penguasa surgawi Chanyang yang sedang tertidur. Selama jutaan tahun, Yin yang telah menghasilkan banyak orang jenius, tetapi hanya beberapa orang terpilih yang cukup beruntung untuk melihat sang penguasa. Salah satunya adalah penguasa Zhen Dao kuno yang masih muda. Sekarang, giliran Bai Jianchan. Yang terpenting, sang penguasa sangat menghargainya dan mengajarinya seni tubuh dari zaman kuno, yang memungkinkannya memperoleh tubuh abadi. Hal ini menyebabkan gelombang besar di seluruh wilayah utara Raja Barat. Meskipun sang raja tidak secara pribadi melatih Bai Jianchan, memberikan seninya saja sudah sangat berarti. Oleh karena itu, sebagian besar percaya bahwa ia akan menjadi penguasa jalan kedua di bawah pengawasan dan perlindungan sang penguasa. Hal ini sangat meningkatkan kemungkinannya untuk menjadi penguasa Dao. Dia tidak mengecewakan orang lain dan tidak menyia-nyiakan sumber daya Yin yang berharga. Dia mencapai tingkat suci di usia yang sangat muda, yang termuda di utara. Bai Jianchan sudah datang sendiri. Kota leluhur menjadi heboh. Ini menunjukkan karisma dan ketenaran Bai Jianchan.
Ini pasti demi perdamaian, kan? Gerbang Yin yang bersikap sangat rendah hati. Orang-orang memperhatikan bahwa Yin yang bertindak berbeda dari langit dan cakrawala dengan leluhur kuno mereka. Ini pasti tentang pertempuran. Ini menjadi spekulasi berikutnya. Obat apa yang diminum wanita suci itu hingga disukai oleh seseorang yang biasa-biasa saja seperti Li Qiye? Dia tidak pantas memakai sepatu Tuan Muda Bai. Penggemarnya mengerutkan kening dan berkata, benar, aku lebih baik menjadi Tuan Muda daripada menikahi pria Li itu. Banyak wanita cantik yang berpikiran sama. Menjadi selir Jianchan sudah lebih dari cukup bagi banyak dari mereka. Berdengung. Saat matahari terbit hari ini, kekacauan dan Yin yang membuka jalan menuju portal tepat di luar ancestral. Gambar dewa-dewi yang sedang membuat mudra dan melantunkan mantra dapat terlihat. Ini membuka jalan emas yang mampu mencapai cakrawala. Jalan itu tampak agung setelah didandani oleh para dewa. Pengaturan jalan ini dapat menuntun pada kenaikan tertinggi. Seorang pemuda yang berjalan di jalan ini, menikmati berkat dan pemberdayaan dari para dewa. Ia memancarkan keilahian yang luar biasa dan aura yang unik, seolah-olah ia adalah orang yang dipilih oleh surga. Tampan, mata cerah, alis tajam, heroik. Setiap tindakannya tampak luar biasa, di atas siapapun di Eight Desolaces. Dia menarik perhatian kemanapun dia pergi, apapun yang sedang dia lakukan, selalu menjadi pusat perhatian. Tuan Muda Bai, untuk penonton yang berteriak, gadis-gadislah yang paling terpengaruh. Latar belakang mereka tidak lagi penting, semuanya terpesona olehnya. Aku mencintaimu. Seorang putri bangsawan benar-benar berteriak di depan umum. Dia sangat tampan, aku tidak percaya. Kebanyakan orang yang mendekat untuk menarik perhatiannya, menatapnya penuh cinta. Dipilih oleh surga, dipilih oleh surga. Kerumunan yang sebagian besar wanita bersorak keras. Saya sangat senang melihatnya. Satu rumor yang beredar. Seorang gadis dari sekte besar memiliki hati di matanya. Para pria itu merasa kesal namun mereka tetap datang menyambutnya. Ia melangkah perlahan memasuki kota dan tersenyum pada kerumunan, mengangguk pada berbagai orang. Gayanya penuh karisma dan elegan, terutama karena berkat-berkat ilahi sebelumnya. Orang-orang merasa bahwa ia tak tertandingi dan unggul. Dia tersenyum padaku, dia benar-benar tersenyum padaku. Gadis-gadis itu mulai menjerit lebih keras, jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Dia juga tersenyum padaku. Aku hampir pingsan, kulitku. Seorang wanita bangsawan tak henti-hentinya berteriak kegirangan. Jalannya dipenuhi orang karena mereka ingin melihatnya secara langsung. Gadis-gadis itu saling mendorong dan mengambil risiko besar agar bisa lebih dekat dengannya. Ia tidak bertemu langsung dengan leluhurnya dan memilih pergi ke Taman Batu. Mengapa Tuan Muda pergi ke sana? Beberapa orang terkejut mendengarnya, mungkin untuk memahami batu-batu di sana. Dia mungkin bisa, mengingat bakatnya. Kata seorang spekulasi. Orang-orang setuju dengan ini karena Bai Jianchan seharusnya memiliki peluang terbaik dibandingkan siapapun untuk memenangkan beberapa batu. Jangan lupa, Li Qiye baru saja mendapat batu dewa. Bai Jianchan jelas ada di sini dengan pola pikir kompetitif. Seorang penjelajah Anda menjelaskan lebih lanjut. Tantangan, begitulah yang kulihat. Yang lain setuju dengannya. Masa yang sebagian besar terdiri dari para petualang muda yang mengikuti Bai Jianchan ke taman. Para petualang wanita menjadi gila, ingin maju ke depan agar bisa sedekat mungkin dengannya. Taman itu cukup besar tetapi sekarang tampak penuh sesak karena gelombang pengunjung yang tiba-tiba. Bai Jianchan memang datang untuk mengambil batu dewa. Dia dengan sabar menjelajahi daerah itu untuk mencari batu yang cocok. Masa mengikuti dengan mata penuh kasih. Gadis-gadis itu mendapati setiap tindakannya begitu indah dan tanpa itu, Tuan Muda Bai pasti bisa memahaminya. Banyak orang yang sangat percaya padanya. Ya, tak ada satupun di antara generasi muda yang bisa melakukan hal yang lebih baik darinya. Seorang putri bangsawan menatap wajah tampan Jianchan Deng kagum. Yah, Li Qiye baru saja memahami sebuah batu dewa. Seorang pria pemberani berkata pelan. Bah, putri bangsawan itu langsung membalas, dia hanya bajingan yang beruntung, itu tidak masuk hitungan. Ya, seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati, itu saja. Tuan Muda Bai benar-benar akan memahaminya. Seorang wanita suci dari tanah kuno berkata dengan nada meremehkan. Jangan pernah membandingkan orang itu dengan Tuan Muda Bai, batu jeleknya tidak ada apa-apanya.
Gadis lain segera mencela Li Qiye. Petani laki-laki tadi sudah dibasahi oleh air liur sehingga dia tahu lebih baik tidak berbicara lagi. Teman-teman yang kesal juga merasakan hal yang sama. Jika mereka berani mengatakan sesuatu yang menyinggung Bai Jianchan, gadis-gadis ini akan langsung menyerang mereka. Akhirnya, Bai Jianchan menemukan batu yang cocok dan duduk di depannya untuk bermeditasi. Diamlah, jangan ganggu Tuan Muda Bai. Gadis-gadis itu menjadi bersemangat dan mencegah orang lain mengganggunya. Para lelaki pencemburu itu juga tidak mengatakan apa-apa meskipun mereka bersumpah untuk membuncah. Melawan Bai Jianchan saat ini sungguh tidak bijaksana. Hanya penggemarnya saja yang bisa menenggelamkan mereka dengan air liur dari semua hinaan itu. Beberapa pakar dan leluhur dari generasi sebelumnya juga menjadi penasaran mengenai kemampuan memahami batu dewa di sini. Ada peluang besar mengingat bakatnya. Seorang tetua agung berkata, tidak ada orang lain yang memiliki bakat bawaan ganda seperti dia, mungkin sekali setiap 7 tahun. Selain itu, dia adalah seorang pembelajar terpelajar dengan pelatihan yang kuat. Teman-teman setuju dengan penilaian ini, tidak mungkin menemukan pemuda lain yang lebih unggul dari Bai Jianchan di utara. Tidaklah memalukan untuk gagal. Seorang leluhur tersenyum, dalam sejarah, para jenius setingkat dia pernah datang dan gagal. Hal ini juga berlaku bagi para leluhur di kota leluhur. Sangat sedikit yang berhasil dilakukan. Benar, seorang petualang menambahkan, semua orang pada akhirnya akan kalah, itu wajar saja. Mungkin itu hal yang baik juga, memperkuat hati Tao. Para pembudidaya yang lebih tua menyatakan pendapat mereka, sehingga menghasilkan sikap yang agak netral. Keberhasilan akan dapat dipahami dan begitu pula dengan kekalahan. Hari demi hari berlalu selama proses pencerahan. Orang-orang menjadi gelisah, tetapi Jianchan tetap mempertahankan ekspresi tenang. Berdengung. Suatu hari, batu itu akhirnya bereaksi. Sebuah sinar melesat ke langit, terlihat oleh sebagian besar orang di Ancestral. Ya, gadis-gadis itu bersorak keras, melupakan penampilan mereka sebagai gadis. Hebat sekali Tuan Muda Bai. Dia memahaminya. Seorang gadis berbicara dengan wajah memerah, tidak mampu menahan emosinya. Menurutmu siapa dia? Hanya suami yang paling sempurna di hati kita, ini bukan masalah besar sama sekali. Salah satu dari mereka benar-benar tergila-gila padanya. Tuan Muda Bai, Li Qiye sudah menjadi lawannya. Gadis lain bersorak, menyebabkan kegemparan besar yang dapat mencapai cakrawala seperti gelombang panas. Para lelaki yang cemburu itu tidak punya pilihan selain menerima keunggulan Jianchan dalam diam. Dia benar-benar yang terbaik di generasi kita. Banyak yang mencoba dan gagal, bukan dia. Seorang pemuda harus mengakuinya. Tidak ada satupun di generasi ini yang mampu melakukannya kecuali Li Qiye. Namun, mereka tidak menerima prestasinya karena metode upacara darahnya. Ini bisa jadi karena keberuntungan. Adapun Bai Jianchan, ia hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya, sesuatu yang patut dikagumi. Dia tidak berlama-lama di taman dan kembali ke kota untuk bertemu dengan leluhur. Meskipun orang suci itu secara terang-terangan membatalkan kontesnya, kota itu tetap memberi Jianchan sambutan yang adil dan menerimanya. Tidak sembarang orang bisa melihat leluhur. Oleh karena itu, percakapan di antara mereka tetap bersifat pribadi. Sekte-sekte yang kuat menunggu dengan tenang, ini menciptakan suasana muram yang dipenuhi keresahan. Sekte-sekte besar ini tidak ingin melihat perdamaian karena itu berarti perang tidak akan dimulai, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk memanfaatkan situasi dan menangkap Li Qiye. Walaupun demikian, mereka juga tidak berani menimbulkan masalah karena hal itu tidak bijaksana. Di mana Li Qiye? Pertanyaan ini muncul karena Li Qiye belum muncul akhir-akhir ini. Sejauh pengetahuanku, dia belum meninggalkan ruangan setelah diperlakukan sebagai tamu terhormat. Seorang petualang yang dekat dengan Ancestral mengungkapkan, saya rasa dia takut, tentu saja. Saya juga akan takut jika Tuan Muda Bai adalah musuh saya. Seorang wanita petani berkata, orang-orang mengira Li Qiye bersembunyi di kamarnya karena takut. Penggemar wanita Bai Jianchan tentu saja mengira demikian. Mereka menganggap konyol bahwa dia akan dibesarkan dalam suasana yang sama dengan Bai Jianchan, yang satu sempurna sementara yang lain biasa-biasa saja. Seorang putri bangsawan berkata dengan nada meremehkan, dia mungkin malu dengan kekurangannya. Bertemu seseorang seperti Tuan Muda Bai akan menghancurkan kepercayaan dirinya, terlalu memalukan.
Dia tidak akan meninggalkan sarangnya setelah mendengar tentang Tuan Muda Bai. Wanita lain dari klan bergengsi menambahkan. Di sisi lain, beberapa leluhur memiliki pengetahuan lebih baik tentang masalah ini. Dia tidak takut bertemu tamu, ini tentang petualangan. Salah satu dari mereka berdoa. Bisa jadi untuk memahami harta karun itu juga. Budidayanya mungkin tidak cukup dengan menggunakan senjata kekaisaran, tetapi jangan lupakan warisan burung phoenix. Dia memiliki garis keturunan yang tepat. Seorang tetua yang berpengaruh berkata dengan nada serius. Benar, garis keturunannya biasa saja, itu keuntungan yang tak terukur. Orang lain mungkin tidak dapat melakukan apapun dengan warisan itu saat ini, tetapi itu tidak akan sulit baginya. Seorang ahli yang telah melihat kekuatan Li Qiye kembali di domain api berkata. Banyak yang tahu bagaimana Li Qiye membunuh 100.000 orang Yin yang menggunakan api Phoenix sejati tanpa berusaha keras. Jadi, warisan ini sangat kuat, jelas tidak kalah dengan senjata penguasa Dao manapun. Jika Li Qiye dapat mengendalikan warisan ini dan menggunakannya hingga batas maksimal, dia akan menjadi sangat menakutkan. Dengan penguasaan yang sempurna, seorang Silver Caparace seperti dia mungkin bisa membunuh para pembudidaya tubuh suci, sungguh tidak bisa dipercaya. Seorang leluhur menggigil setelah memikirkan hal ini. Semua orang menginginkan harta karunnya, tetapi jika berhasil, kekuatannya akan melambung tinggi. Akan sangat sulit untuk menggertaknya bahkan di luar domain fire. Mereka menyadari bahwa rencana awal mereka menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Cepatlah berunding dan pergi berperang. Banyak leluhur yang berbagi pemikiran ini. Waktu tidak berpihak pada mereka karena Li Qiye semakin kuat. Menjelang sore, kecemasan mereka terhenti oleh sebuah ledakan keras. Seluruh kota bergetar hebat, membuat semua orang tercengang. Tampaknya itu adalah pukulan telapak tangan yang menghancurkan sebuah batu. Bagus. Beberapa leluhur merayakannya karena ini tampaknya merupakan pertanda buruk bagi negosiasi. Ini tidak baik, negosiasi antara Tuan Muda Bai dan para leluhur gagal. Berita ini menyebar dengan cepat. Tidak, ini hebat. Para leluhur menjadi gembira seperti menemukan tempat berlindung yang hangat selama musim dingin. Tuan Muda Bai dan Saintes Perstone memiliki jadwal pertandingan. Berita ini datang berikutnya. Apa? Ekspresi para leluhur berubah setelah mendengar ini. Tuan Muda Bai lah yang mengatakannya. Utusan itu menjelaskan, jika dia menang, maka dia harus menikahinya. Hasil seri atau kekalahan di pihaknya akan berarti bahwa kedua sekte tidak lagi memiliki hubungan apapun. Sepertinya Yin yang tidak ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Para leluhur pun mengerti. Gerbang Yin yang kuat, tetapi dalam skala perang penuh, keuntungannya tidak ada. Itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Jadi, permintaan Bai Jianchan ini masuk akal. Tentu saja, para leluhur tidak ingin melihat ini sama sekali. Bagaimana dengan Li Qiye? Kebanyakan orang tidak peduli pada Li Qiye karena harta karunnya. Syarat Tuan Muda Bai adalah jika dia menang, leluhur harus menyerahkan Li Qiye juga, tetapi mereka menolak. Namun, jika Li Qiye pergi sendiri, leluhur tidak akan ikut campur. Tujuan Bai Jianchan menjadi jelas. Pertama, memenangkan kembali wanita suci itu dan mengurangi konflik antara kedua sekte. Selanjutnya, pikirkan tentang cara menangkap Li Qiye. Dia anak muda yang licik. Para leluhur menyetujui rencana Jianchan. Ini memang skenario terbaik bagi Yin Yang. Namun, banyak petani wanita merasa nyaman dengan masalah ini. Gadis suci ini, mengapa dia terus menentang Tuan Muda? Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Dia pasti cantik karena memilih Li Qiye daripada Tuan Muda Bai, itu sama saja dengan membuang pernikahan yang indah. Kata putri bangsawan lainnya, aku lebih suka menjadi selir Tuan Muda Bai atau pembantu yang menghangatkan tempat tidur daripada menjadi istri Li Qiye. Hanya orang bodoh yang akan memilihnya. Semua orang ingin menikahi Tuan Muda Bai, saya sama sekali tidak mengerti wanita suci ini. Seorang putri ikut menimpali. Para pembudidaya wanita mulai mencela wanita suci itu dan Li Qiye. Yang terakhir tampaknya tidak bernilai sepeser pun di mata mereka. Adapun Li Qiye, dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kebencian publik. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan tentang hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Penyerang Abadi. Setelah berbagai upaya analisis, ia akhirnya menemukan sesuatu. Ia memutuskan untuk pergi karena saat ini bukan saat yang tepat untuk bertindak.
Berderit, pintu rapat yang tertutup akhirnya terbuka. Tuan muda, Anda akhirnya keluar. Si Wawa terus mengawasi dan berdiri untuk menyambut Li Qiye. Pemuda itu mengkhawatirkannya sampai sekarang. Tidak apa-apa, Li Qiye melebarkan tubuhnya dan tersenyum setelah melihat ekspresi serius pemuda itu. Senang mendengarnya, si Wawa menampakkan senyum polos. Dia polos dan peduli pada siapapun yang memperlakukannya dengan baik. Tuan muda dari Yin yang ada di sini. Dia kemudian langsung ke pokok permasalahan. Lalu, Li Qiye menatap matahari, tampak menikmati sinar hangatnya. Aku dengar Nona Si harus melawannya. Dia harus menikah dengannya jika dia kalah. Pemuda itu menambahkan, dia pikir wanita suci itu harus menikahi Li Qiye karena dia sudah terlalu baik padanya. Akan aneh jika dia menikahi orang lain. Oh, Li Qiye tersenyum. Si Qingjian baru saja mendengar berita itu dari seorang rekan muridnya dan langsung datang, terlihat cukup santai. Salam, Tuan Muda. Saya harap sesi Anda berjalan lancar. Dia menundukkan kepalanya. Jangan pedulikan konvensi yang membosankan ini. Li Qiye melambaikan tangannya. Qingjian mendengar perintahnya namun tetap membungkuk. Kudengar kau ingin bertarung melawan Tuan Muda dari Yin Yang. Tanya Li Qiye. Ya, Tuan Muda. Tanggalnya 5 hari lagi. Si Qingjian memasang ekspresi berwibawa saat dia mengangguk untuk mengakhiri situasi. Bagaimana jika kamu kalah? Li Qiye menatapnya. Dia berdoa dalam diam, begitu pula dengan si Wawa. Pemuda itu telah mendengar dari orang lain tentang betapa kuatnya Bai Jianchan, tidak ada orang lain yang sebanding dengannya. Kalau begitu, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Qingjian menarik napas dalam-dalam dan menyatakan tanpa ragu atau ruang untuk menarik kembali. Ini adalah keputusannya, pilihan terbaik baginya dan kota leluhur. Dia telah diberi tahu untuk menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan gerbang Yin Yang. Jika tidak, itu mungkin akan menyebabkan kehancuran mereka karena terseret oleh Yin Yang. Yang lain mungkin berpikir bahwa itu adalah pilihan pribadinya karena dia memilih Li Qiye karena garis keturunan dan harta karun kekaisarannya. Beberapa melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya untuk dirinya sendiri. Ketanyaannya, ini tidak ada hubungannya dengan harta benda itu sendiri, hanya Li Qiye dan keinginannya untuk melindungi leluhur. Dia juga bersiap menghadapi kematian karena dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan Bai Jianchan. Kematiannya akan mengakhiri segalanya karena akan melindungi personel sekte dan memastikan kelangsungan hidupnya. Tidak masalah, kamu tidak perlu mati. Li Qiye tertawa dan berkata, jika sekte kecil bernama Yin Yang ini pintar, mereka akan bersembunyi dan menyembunyikan ekor mereka di antara kaki mereka. Siapapun yang hadir di sana akan berpikir bahwa Li Qiye bersikap terlalu sombong karena menyebut sekte terkuat di utara sebagai sekte kecil. Akan tetapi, dia tidak berpikir seperti itu, karena memang demikianlah yang terjadi pada seseorang dengan kedudukan seperti Li Qiye. Baiklah, kalau begitu aku akan berperan sebagai mediator yang suka ikut campur. Li Qiye tersenyum. Saya pikir Tuan Muda Bai ada di Aula Roh Suci. Si Wawa buru-buru berkata, ayo pergi. Li Qiye berjalan keluar. Qingjian diam-diam berjalan di belakangnya, menyadari keunggulan Li Qiye. Semuanya akan ditentukan oleh keinginannya. Keputusan Yin yang selanjutnya sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Tuan Muda Bai ada di Aula Roh Suci. Berita ini menyebar ke seluruh kota sebelum kedatangan Li Qiye. Banyak sekali yang berlarian ke sana untuk melihat bagaimana Bai Jianchan akan bertindak di Aula Suci, terutama para golem. Itulah pilihan yang bijak. Seorang leluhur mendengar ini dan memuji, dapatkan pengakuan dari Aula akan memperpendek jarak antara dia dan leluhur. Ya, roh orang bijak di sana mungkin mengenalinya. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk memperbaiki hubungan. Seorang tetua agung setuju. Meskipun negara-negara besar tidak mewujudkan perdamaian, mereka tetap mengakui bahwa ia memilih cara yang tepat untuk mewujudkannya. Apa yang akan dia dapatkan darinya? Kerumunan yang lebih muda tidak peduli dengan hubungan antara Yin Yang dan leluhur. Kudengar Perstone Saintes pernah ke sana sebelumnya. Kata pemuda lainnya, ya, itu adalah upacara yang dirahasiakan. Seorang kultivator tua berkata, tidak seorang pun tahu apa yang dia dapatkan dari sana, kecuali untuk leluhur kota. Jauh dari pengetahuanku, orang yang paling banyak mendapat manfaat dari aula itu adalah Dewa Dao Batu Surgawi.
Seorang petualang terungkap. Sama-sama, aku juga mendengarnya. Penguasa Dao masih sangat muda saat itu, salah satu yang termuda yang diizinkan masuk ke aula. Ketika dia naik ke sana, fenomena visual muncul dan mengejutkan seluruh kota. Fenomena itu terlihat di seluruh wilayah Raja Barat bagian utara. Orang lain menambahkan, Dewa Dao Batu Surgawi berasal dari Bukit Batu Ilahi dan juga memiliki bakat yang sempurna. Saya yakin Tuan Muda Bai akan mengejutkan semua orang. Mungkin dia akan menjadi jenius terhebat yang pernah memanjat aula. Para penggemarnya sudah kehilangan kesabaran dan berkumpul di luar kelas. Tidak perlu waktu lama sebelum orang-orang bergosip tentang ilustrasi usahanya. Secret Spirit Hall merupakan area suci di kota tersebut, tempat untuk upacara. Namun, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk naik ke sana. Pertama, mereka memerlukan izin dari kota. Melakukan hal itu tanpa izin sama saja dengan memusuhi seluruh ras golem. Itu tidak menghormati roh para golem bijak di masa lalu, seperti leluhur golem, penguasa Dao Raja Batu, penguasa Dao Batu Surgawi. Berbeda dengan namanya, tempat ini sebenarnya adalah sebuah panggung dengan banyak anak tangga. Begitu sampai di puncak, seseorang dapat meraih dan menyentuh langit. Udara di atas berbeda, semacam dimensi independen. Udara itu memiliki cahaya yang berdenyut dan ruang tanpa batas. Alam benteng berbeda dengan jalan agung yang tersembunyi di dalamnya. Orang juga bisa mendengar raungan binatang buas yang luar biasa atau bentuk harta karun yang menakjubkan. Setiap penguasa Dao dari ras golem akan memanjat aula ini dan meninggalkan mantra, teknik, dan harta karun mereka di dimensi ini. Oleh karena itu, tempat itu berfungsi sebagai gudang harta karun dan tempat untuk mendapatkan berkat. Mereka yang cukup mampu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan berkat dari roh-roh sisa di atas sana. Hanya karena memenuhi syarat untuk mendaki saja sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Bahkan diakui atau dideklarasikan bisa menjadi pencapaian terbesar seseorang. Namun, kualifikasinya sangat ketat, ditentukan oleh leluhur ancestral. Sebagian besar murid dari ancestral tidak diizinkan naik ke sana. Meskipun demikian, ada lapangan yang luas di luar ruangan. Hal ini memungkinkan orang lain untuk datang dan menunjukkan rasa hormat mereka selain menyaksikan upacara tersebut. Lapangan ini sudah penuh sesak bahkan sebelum Jianchan sampai di sana. Bahu penonton bersentuhan dengan tidak nyaman, banyak yang berkeringat karena panas. Para penggemar wanita Jianchan datang cukup awal untuk menempati posisi terdekat. Berdengung, Bai Jianchan akhirnya tiba di hadapan mata yang penuh harapan. Yin dan Yang di belakangnya memiliki fenomena visual seperti pembukaan dunia ilahi. Para dewa pemakamannya, memberinya aura ilahi. Dia tampak tenang dan anggun, sesuai dengan reputasinya di seluruh dunia. Tuan Muda Bai, generasi muda berteriak histeris setelah melihatnya. Tuan Muda Bai, Anda sangat tampan. Suara gemuruh kipasnya membuat suasana menjadi lebih meriah. Para wanita suci dan putri berteriak sekeras-kerasnya. Yang lain berbicara tangannya atau mengepak menggoda. Kepopuleran Bai Jianchan mencapai puncaknya dan dikagumi oleh seluruh penonton. Dua emosi yang meluap, kekaguman dan kecemburuan. Yang terakhir akhirnya terpikat setelah benar-benar melihat temperamen dan gaya Jianchan. Dia memang lebih unggul dan mengalahkan yang lain. Dia jelas merupakan Raja Utara yang tak terbantahkan, kekasih dalam mimpi semua gadis. Jianchan berdiri di bagian bawah aula roh suci dan dengan sopan memberi isyarat agar semua orang tenang. Gadis-gadis yang berteriak itu langsung berhenti, mata mereka sepenuhnya tertuju padanya seolah ingin menanamkan bayangannya ke dalam pikiran mereka. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk sedekat ini dengannya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat gerakan selanjutnya. Fenomena visual apa yang akan muncul selama pendakiannya? Bisakah dia menerima berkat dari para golem bijak? Jianchan membungkuk ke arah panggung untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada para resi. Hal ini tentu saja membuatnya mendapat kesan yang baik dari para golem yang menonton. Setelah upacara, ia merapikan pakaiannya dan mulai memanjat. Setiap langkah sama persis dengan langkah sebelumnya. Rupanya ia telah mengukur dengan cermat setiap kali naik dan turun. Langkah kakinya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas di dalam hati mereka, bukan di telinga mereka, seperti dia meninggalkan dua baris jejak kaki yang sempurna di sana. Hal ini memuncak dalam irama yang unik dan luar biasa. Jalan agung itu tampak selaras dengannya.
Sangat menyenangkan. Mereka yang tidak mengetahui aspek Dao tetap dianggap istimewa. Para Fungal benar-benar terpesona padanya sampai-sampai terobsesi. Mereka tidak bisa lari dari karismanya. Dia sedang memeriksa kelas. Seorang leluhur dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Penonton tetap sabar selama pendakian, merasa gembira. Akhirnya, Bai Jianchan berhasil mencapai puncak. Dia berhasil. Mata terbelalak tak percaya. Semua terfokus agar tidak melewatkan satu detail pun. Dia hebat, teriak seorang putri. Beberapa gadis tetap gugup karena mereka takut dia tidak akan mendapatkan apapun dari sana. Itu akan menjadi pukulan telak bagi para penggemarnya. Beberapa menutup mulut mereka, mungkin saja. Berdengung, langit yang unik di atasnya menyala dan menyinarinya. Ia menjadi tokoh utama di atas panggung, cemerlang dan disaksikan oleh semua orang. Berhasil. Tuan Muda Bai benar-benar orang yang luar biasa, bahkan para resi golem mengakui bakatnya yang tak tertandingi. Seorang wanita suci mengulurkan tangannya. Dengan gembira, ya, tidak masalah kalau dia orang luar. Putri bangsawan lainnya menambahkan, hal ini hanya menegaskan keunggulannya dan membuat gadis-gadis semakin menyukainya. Salah satu wanita cantik yang berpengaruh di antara mereka memberi isyarat agar semua orang diam agar tidak mengganggu Jianchan dan para resi. Para gadis itu pun segera menurutinya. Potensi masa depannya tidak terbatas. Banyak yang terkagum-kagum melihatnya diselimuti cahaya. Mereka yang iri padanya mengakui kebesarannya. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang daerah itu dengan kekuatan yang cukup untuk membuat orang banyak ketakutan. Sebuah pintu di langit tampak terbuka. Kemudian datanglah aliran keilahian seperti air terjun, siap menenggelamkan dunia. Cahaya semakin kuat, para bijak tampak kembali. Pertunjukan akan segera dimulai. Seorang leluhur yang pernah melihat proses ini sebelumnya tahu bahwa hal itu tidak akan terwujud seperti itu. Ini bukan hanya sekedar pengakuan, Jianchan mungkin akan mendapatkan lebih banyak lagi. Seorang tetua agung menambahkan, hanya diakui oleh orang bijak saja sudah cukup menakjubkan. Ditambah lagi, dia orang luar. Sekarang, dia akan mendapatkan banyak uang, sesuai dengan reputasinya sebagai jenius nomor 1 di utara. Sudah kubilang, Tuan Muda Bai bisa melakukan apa saja. Gadis-gadis itu semakin jatuh cinta padanya setelah melihat bukti bakatnya. Ledakan, pintu mulai terbuka, memengaruhi jalan besar itu dalam prosesnya. Sebuah penghalang di sisi lain tampak runtuh. Sosok besar muncul dan menjulang di atas pesawat. Dewa Agung turun seperti badai yang tak terhentikan, menuntut yang lain untuk tunduk. Ternyata itu adalah seekor naga batu, sisiknya bersinar biru dan sangat tajam. Ia juga membawa aura purba, yang jelas berasal dari masa lalu. Para pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan dan kekakuan. Seorang bijak dari golem, dikabarkan memiliki garis keturunan naga sejati. Dia berubah menjadi naga karena atavismenya. Seorang leluhur golem yang berpengetahuan luas mengungkapkan. Yang lain di antara hadirin tidak tahu, bahkan karakter tingkat leluhur. Orang bijak ini lahir di era kekacauan dengan garis keturunan naga sejati yang tipis. Dia tak terkalahkan dan memimpin para golem selama penjelajahan Eid Desolaces. Naga batu itu mengundang rasa hormat sekaligus takut. Namun, Bai Jianchan masih bisa mengatasinya, punggungnya tetap tegak sejak awal. Ia kemudian membungkuk ke arah orang bijak dari ras golem untuk menunjukkan rasa hormatnya. Banyak yang memberikan acungan jempol. Ia berbakat, kuat, dan berpengaruh namun tetap rendah hati. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menyukainya? Mata naga suci itu bersinar terang, seolah-olah sedang mengamati kota leluhur dan para penghuninya. Akhirnya, ia bergeser agak jauh dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, menyebabkan kaki orang-orang menjadi lemas. Banyak yang bersujud di tanah, merasa tak berdaya menghadapi aura itu. Benda itu menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan sebuah benda yang jatuh ke tanah. Dentang, benda itu kemudian melompat langsung ke tangan Bai Jianchan. Apa itu? Semua orang melihatnya. Hadiah dari naga batu. Seorang leluhur segera menjawab, sepertinya dia mendapat pengakuan dari para resi dan pujian mereka juga, makanya ada harta karun. Harta karun itu terlihat pada titik ini, sisik naga yang jauh lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Rupanya terbuat dari batu giok dengan permukaan yang bersinar, lebih tajam dari pedang atau golok dewa manapun.
Garis-garis dao di atas saling melilit untuk membentuk rune binatang suci. Rune itu memancarkan kedalaman yang agung. Mungkin ada hukum dao yang tersembunyi di dalamnya. Sisik naga, wow, banyak yang terkagum-kagum. Catatan tersebut menyatakan bahwa orang bijak ini menyerahkan timbangan tertuanya kepada saripati terbaik. Itu berisi kekayaan besar, tidak sebanding dengan tulang dao dari binatang suci tetapi seharusnya sama berharganya dengan tulang dao surga tingkat tinggi. Seorang leluhur golem mengetahui tentang cerita ini dan memasang ekspresi serius. Itulah Tuan Muda Ba, yang dipuji oleh para resi golem. Semakin banyak yang merasa iri, terutama para jenius golem. Mereka menganggapnya sebagai suatu kehormatan karena bisa naik ke puncak. Itu akan menegaskan bakat mereka. Bagaimana dengan mendapatkan pengakuan dari orang bijak? Kemuliaan seumur hidup. Di sisi lain, orang luar seperti Bai Jianchan membangkitkan semangat dan dianugerahi hadiah. Tidak perlu kau katakan lagi, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Bai adalah jenius nomor 1 di utara sekarang. Gadis-gadis yang menyukainya merasa bangga akan hal ini. Di hadapan mereka, kemenangan dan prestasinya membuat mereka bangga. Tidak sebanding dengan Celestial Stone Dao Lord, tetapi tetap mengesankan, tidak ada satupun. Kata leluhur golem lainnya, Dao Lord di masa mudanya memanjat aula dan mengalami fenomena visual yang menggemparkan seluruh wilayah utara. Prestasi Bai Jianchan tidak setinggi itu. Berdengung, garis-garis pada skala mulai mengambang di sekitar Bai Jianchan. Dia duduk dan bermeditasi di atas anak tangga, memanfaatkan momentum yang ditemukan di sini untuk memahami skala tersebut. Dia bisa fokus pada apa yang dia lakukan. Saya akan sangat terganggu, kata seorang penonton. Yang lain akan tersesat dan tertekan oleh aura orang bijak. Namun, Jianchan berhasil menenangkan hatinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang Dao. Langit bisa runtuh dan ekspresinya tidak akan berubah sedikit pun. Jangan bandingkan dirimu dengannya, kata seorang putri emas. Semua orang menatap pemuda yang tengah bermeditasi itu. Bahkan para ahli dari generasi sebelumnya berpikir bahwa mereka tidak akan mampu belajar di tempat suci seperti ini. Diperlukan tekad yang sangat besar, jauh melebihi rekan-rekannya dan banyak seniornya. Tiba-tiba sesuatu terjadi dari luar saat sekelompok orang masuk. Li Qiye ada di sini. Seseorang berteriak, Li Qiye. Semua orang segera menoleh ke arah kelompok itu dan melihat Li Qiye berjalan bersama si Qingjian. Banyak orang terpesona melihatnya karena dia bisa dianggap sebagai yang tercantik di antara ketiga wanita cantik itu. Baik gadis Phoenix maupun putri langit mungkin berada 1 atau 2 tingkat di bawahnya. Indah sekali. Para pemuda langsung tertarik, terutama yang baru pertama kali datang. Mereka tenggelam dalam pemandangan indah ini. Para wanita suci, putri, dan putri bangsawan biasanya berpikir bahwa mereka cukup cantik untuk memikat pria manapun. Rasa bangga ini hancur total hari ini. Mereka mendesah, tidak mampu menentang perbedaan itu. Bagaimana dengan Li Qiye? Beberapa orang menjadi tenang dan memperhatikan Li Qiye dengan lebih baik. Reaksi pendatang baru sangat kuat karena penampilannya yang biasa-biasa saja dan pelatihannya yang lemah. Meskipun begitu, Perstone Saintes berjalan di sampingnya seperti seorang pembantu. Menggambarkan dia punya garis keturunan Phoenix. Seorang penonton berkata dengan kecewa. Sebelumnya, mereka menduga bahwa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Mungkin dia tidak sehebat Bai Jianchan, tetapi dia harus tetap tampan dan karismatik. Dia terlihat sangat normal. Permen karet yang lain. Kamu tidak melihat bagaimana dia membunuh 100.000 orang tanpa mengubah ekspresinya. Seniornya menyaksikan pembunuhan sebelumnya dan takut pada Li Qiye. Orang-orang ini tahu betapa kejamnya dia dan tidak tertipu oleh penampilannya yang tidak berbahaya. Mengapa wanita suci itu mencintainya? Aku tidak akan memilihnya meskipun aku buta. Seorang putri bangsawan yang misterius. Teman-teman merasakan hal yang sama. Aku juga tidak mengerti. Itu perbedaan antara langit dan bumi. Gadis lain berkata, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Li Qiye. Gadis bodoh pun tidak akan memilih Li Qiye daripada Bai Jianchan. Mereka tidak berada pada level yang sama. Bersambung.